Shalom Bapak Ibu, ini adalah video cuplikan tim misi YKATB atau Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa, di mana tim misi ini saya dirikan melalui sebuah doa dan penglihatan yang saya terima pada tanggal 1 Januari 2018 menjelang pergantian tahun. Dan Tuhan berikan ayat firman Tuhan di Hagai pertama ayat 1 dan 9. Tuhan perintahkan kepada saya secara pribadi untuk masuk ke seluruh pedalaman Indonesia untuk memperbaiki gereja yang rusak dan membangun gereja di lokasi desa dan pedalaman yang belum ada gereja. YKATB bergerak ke seluruh pedalaman Indonesia dengan berjalan kaki berhari-hari. Bahkan kami pernah berjalan kaki 9 hari bersama 70 porter dalam misi selama 3 minggu di suku Tawana, membawa bantuan 1,4 ton yang terdiri dari Alkitab, makanan, obat-obatan, vitamin, pakaian, dan snack bagi anak-anak. Medan yang kami lewati adalah sangat ekstrim, melewati sungai-sungai yang arusnya sangat deras dan cukup dalam. Bahkan di beberapa lokasi kami nyaris terseret arus dan resiko kehilangan nyawa kami. Tapi semua pelayanan ini kami lakukan dengan semangat dan penuh sukacita. Dan kami rindu amanat agung dilakukan sampai ke seluruh pelosok pedalaman, dan rindu setiap orang yang belum mendengar Injil dapat percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tim misi YKATB juga menggunakan sepeda motor untuk menembus lokasi pedalaman di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Dan lokasi yang kami tempuh meskipun menggunakan sepeda motor sangatlah berat karena jalanan yang rusak parah. Perjalanan terkadang dilakukan belasan jam bahkan berhari-hari untuk menembus satu lokasi menuju ke lokasi yang lainnya. Dan beberapa kali terpaksa sepeda motor kami tinggal di tengah hutan karena mengalami kerusakan yang cukup parah, dan perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Kami juga menggunakan jeep off-road untuk menembus beberapa wilayah seperti di suku Binggi yang ada di Sulawesi Barat dan suku Tawana yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Untuk menjangkau suku-suku Dayak yang ada di pedalaman Kalimantan dan beberapa suku di Sulawesi Tengah, kami menggunakan perahu katingting untuk menembus lokasi pedalaman ini. Bahkan kami pernah selama 6 hari menembus wilayah Ambalo, Kalimantan Barat menggunakan perahu tradisional ini. Untuk menjangkau suku-suku yang ada di atas gunung seperti di suku Yali di wilayah Papua Pegunungan, kami mencarter pesawat kecil dan diizinkan landing di airport terpendek di dunia. Dan semua karena anugerah Tuhan, tim misi YKATB adalah penginjil pertama Indonesia yang masuk ke suku Yali Papua di luar penginjil Papua. Dan kami sudah berhasil membangun beberapa gereja di suku Yali, Papua yang sanggup menampung 800 jiwa sekali ibadah. Anak bangsa. Jadi kehadiran saya di sini, saya juga rindu membangun gereja di tempat ini. Dari semua perjalanan misi yang pernah dilakukan oleh YKATB, pedalaman Papua adalah yang paling indah. Gunung dan alam seperti lukisan, tetapi pedalaman Papua juga lokasinya yang paling ekstrim dan sangat berbahaya. Kami harus berjalan kaki selama 3 hari 3 malam didampingi 16 porter untuk menembus desa Wipon menuju ke desa Lolat. Dan di malam hari suhu sangat dingin sekali. Bahkan saya pernah memakai 5 lapis sweater dan jaket, belum sanggup menahan dinginnya malam ditambah angin yang menusuk sampai ke tulang. Cukup kaget dan memprihatinkan juga karena masyarakat di suku Yali Papua belum pernah melihat orang luar, dan mereka berkata baru pertama kali melihat orang Indonesia berkulit putih seperti kami.
Dalam setiap misi kami selalu melakukan ibadah KKR dalam kesederhanaan, bahkan tanpa alat musik dan pemimpin pujian. Tapi luar biasa kami melihat lawatan Tuhan terjadi. Jiwa-jiwa yang hadir mengalami jamahan Tuhan, pemulihan, kesembuhan, dan kelepasan. Karena Tuhan hadir dalam satu ibadah, bukan melihat gedung gereja yang mewah, tapi Dia hadir dalam satu ibadah. Dia melihat adakah kerinduan dan rasa lapar untuk mencari Tuhan. Pelayanan misi dan diakonia YKATB selalu berjalan bersama. Dalam setiap misi kami selalu membawa Alkitab, obat, vitamin, sembako, pakaian, lampu surya, dan snack bagi anak sekolah minggu untuk dibagikan dalam setiap misi. Dan rata-rata 1–1,5 ton barang kami bagikan untuk memberkati suku-suku dan jemaat di pedalaman. Bahkan saat ini juga YKATB sudah membuka lahan ladang, pertanian, dan peternakan, bahkan membangunkan rumah bagi kepala suku dan jemaat di pedalaman. Dalam setiap misi kami tidur selain di pastori gereja, kami juga tidur di goa, pakai tenda, kami mandi di kamar mandi yang terluas di dunia alias sungai. Dan kalau mau ke toilet kami harus cari lahan masing-masing, gali sendiri dan tutup sendiri. Dan untuk makan, kami makan apa yang ada di desa dan pedalaman yang kami layani. Puji Tuhan kalau masih ada daging B2 dan RW. Saya pribadi selama jadi hamba Tuhan misi sudah makan daging yang tidak lazim seperti buaya, tikus, ulat sagu, cacing, monyet, keong umang, dan masih banyak lagi. Semua makanan ini kami masak sendiri. Pekerjaan Roh Kudus nyata dalam setiap misi yang dilakukan oleh YKATB. Lewat ibadah dan KKR, orang-orang yang belum mendengar Injil, suku-suku pedalaman yang masih agama kepercayaan, animisme maupun dinamisme, bahkan orang-orang percaya yang sudah berpaling ke agama lain, akhirnya boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya dan menyerahkan hidup mereka untuk dibaptis. Ratusan orang dari berbagai macam pedalaman sudah percaya kepada Tuhan dan mereka digembalakan oleh gereja-gereja di pedalaman yang dibantu oleh tim misi YKATB. Di beberapa lokasi setelah ibadah kami juga melakukan pengarahan baptisan dan langsung sakramen baptisan, dan dilakukan pada malam hari. Puluhan orang di satu desa boleh menyerahkan hidup mereka untuk percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Ada ribuan gereja di desa dan pedalaman yang rusak parah, bahkan ada yang seperti kandang hewan. Dan ada ribuan yang pembangunannya tidak selesai karena tidak ada dana. Bahkan sangat memprihatinkan, di desa dan pedalaman cukup banyak hamba Tuhan yang hidup dalam kekurangan, bahkan tidak punya tempat tinggal. Dan saya pernah menjumpai dan bertanya kepada beberapa gembala, berapa persembahan dari jemaat yang mereka terima setiap bulan. Mereka berkata ada yang hanya kisaran 80.000 sampai 250.000 saja. Bahkan saya pernah menjumpai ada beberapa hamba Tuhan yang hanya makan nasi pakai garam saja, tapi mereka tetap setia melayani Tuhan di pedalaman dan di desa. Puji Tuhan, lewat YKATB, hamba Tuhan di pedalaman juga boleh menerima berkat secara materi. Semua karena anugerah Tuhan. Lewat YKATB, satu persatu gereja mulai dibangun kembali dari pondasi. Dan semua karena tangan Tuhan yang ajaib. Saat ini sudah lebih dari 200 gereja, dari sederhana sampai cukup megah, boleh berdiri di seluruh pedalaman Indonesia. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terus topang tim misi YKATB yang berjuang bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menginjil dan membangun rumah Tuhan di seluruh pedalaman Indonesia. Sisipkan senantiasa dalam doa dan sisihkan sedikit berkat untuk mendukung tim misi YKATB
agar visi misi 1000 gereja di seluruh pedalaman Indonesia dapat tercapai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan.